Umar bin Khattab 592 sampai dengan 644 Masehi. Umar adalah khalifah yang kedua. Dialah yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Dia pula menurut banyak orang yang menempati tempat kedua setelah Nabi Muhammad SAW dalam jajaran tokoh sejarah Islam. Umar tidak termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan beberapa tahun sebelum dia masuk Islam, dia menjadi musuh yang paling dahsyat yang menghalangi dakwah Islam. Dia memeluk Islam setelah memusuhinya dengan gigih. Pada saat Nabi Muhammad SAW yang mulia masih hidup, dia merupakan orang terdekat Nabi kedua setelah Abu Bakar. Umar banyak dimintai pendapatnya oleh Nabi dan kerap kali diajak bermusyawarah olehnya. Ada yang mengatakan bahwa kerap kali ayat Al-Quran turun berkenaan dengan diri Umar, bahkan untuk menasihatinya seperti pelarangan minum khamr, pemisahan istri Nabi dari orang-orang, dan pengenaan hijab bagi mereka. Selain itu, panggilan azan yang tidak memakai trompet juga berasal dari dirinya, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Al-Faruq. Apa sih Al-Faruq? Yaitu pemisahan antara yang hak dan yang batil. Kepada Umar, Nabi Muhammad SAW pernah berkata tentang dirinya, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Dan jika saja ada nabi sesudah diriku, maka Umarlah nabi itu." Umar memainkan peranan yang sangat penting pada pertemuan As-Saqifah yang menghasilkan keputusan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah. Selama 2 tahun itu kepemimpinan Abu Bakar, Umar berperan sebagai menteri dan penasihatnya yang sangat tulus dan setia. Dialah orang yang pertama kali memikirkan pengumpulan Al-Quran dan menyatukan dalam sebuah mushaf. Dia melihat banyak sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid ketika memerangi orang murtad. Dan ketika mengadakan peperangan dengan bangsa Persia dan Syam. Dalam hal ini Abu Bakar agak ragu karena Nabi Muhammad SAW belum pernah melakukan atau memerintahkan pengumpulan Al-Quran itu. Akhirnya Abu Bakar menerima usulan yang diajukan oleh Umar. Kedua orang itu kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengemban amanat ini, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Umar menjadi pemimpin negara setelah Abu Bakar selama 10 tahun. Dia dikenal sebagai orang yang keras kemauannya, adil dalam memberikan keputusan, sangat teliti, warok, dan tidak berpengaruh oleh kedudukan. Subhanallah. Sangat sederhana dalam hidupnya dan sama sekali tidak terpengaruh oleh mengalirnya harta kekayaan bersama dengan penaklukan Islam ke wilayah yang lebih luas. Umarlah yang pertama kali melakukan penataan administrasi harta kekayaan yang masuk ke Baitul Mal untuk dibagikan kepada kaum muslim sesuai dengan kedekatan mereka kepada keluarga Nabi dan kedinian mereka dalam memeluk Islam. Dia bersikeras bahwa para gubernur hendaknya menyerahkan urusan keuangan kepada Baitul Mal. Ia juga bersikeras untuk menjalankan harta kekayaan negara pada jalan yang paling baik. Kenyataannya, urusan administrasi negara setelah penaklukan berbagai wilayah berkembang pesat di tangannya. Dia beranggapan bahwa dengan cara itu pada masa yang akan datang kaum muslim akan memiliki seorang yang andal dalam pemerintahan yang lebih besar dan lebih maju di Jazirah Arabia.
Walaupun Abu Bakar khalifah sebelumnya telah melakukan ekspedisi pasukannya ke Irak dan Syam, Umar boleh dikatakan sebagai pendiri sejati Imperium Islam. Pada masa pemerintahannya terjadi perang Qadisiyah yang sangat dahsyat dan perang Jalulah. Dua peperangan itu telah memorak-porandakan pasukan bangsa Persia dan membuka jalan bagi penguasaan seluruh wilayah Persia. Pada tahun 637 Masehi, Syam ditaklukkan. Umar sendiri berjalan ke Baitul Maqdis untuk mencanangkan dasar pengaturan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Setelah itu dia menjadikan Syam sebagai pangkalan perang kaum muslim untuk menaklukkan Mesir dan Armenia. Pada gilirannya Mesir pun menjadi pangkalan perang untuk penaklukan wilayah Afrika Utara. Dengan cara seperti itu Umar selama 10 tahun berhasil menaklukkan dua imperium terkuat di dunia saat itu. Di samping menguasai imperium lainnya yang sumber alamnya lebih bagus dan lebih kaya. Jika orang Syiah selalu menuduh Umar telah merampas kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Rasulullah, dan jika orang-orang Sufi menyerang dirinya karena dianggap melanggar batas kewajaran, maka sesungguhnya mayoritas Muslim Sunni dari masa pemerintahannya hingga masa kita sekarang ini melihatnya sebagai suri tauladan bagi orang pemerintahan, wara, adil, dan kuat kemauan. Menurut golongan terakhir ini, Umar adalah sosok pribadi bangsa Arab yang paling agung setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman pemerintahannya adalah zaman keemasan dalam sejarah Islam. Orang salaf selalu mengajak meneladani kehidupannya. Dalam pandangan orang Nasrani, Umar merupakan orang Islam yang paling mirip dengan Paulus, Rasul pengikut Nasrani. Bukan karena kisah kepindahannya yang sangat mengejutkan dari jahiliyah menuju Islam, tetapi karena peran Umar dalam menegakkan tiang agama baru itu tidak kurang penting dan tidak kalah jika dibandingkan peran Paulus dalam agama Nasrani. Terima kasih saudara-saudaraku masih setia. Mohon maaf segala kekurangan adalah milik Al-Fakir. Kemudian segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mengajak, mari subscribe dan lonceng dibunyikan agar dapat kisah-kisah yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.